Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, di sore yang indah ini, di sore yang sejuk ini, kita masih bersama dan masih ada dalam kesehatan walafiat. Ini merupakan sebuah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang saya cintai dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala ridhai. Suatu ketika ada orang yang dilempari oleh uang. Dilempari satu kali, dilempari dua kali, dilempari tiga kali, dan seterusnya. Tidak menoleh kepada orang yang melempar uang tersebut. Tetapi ketika orang tersebut dilempari oleh batu, dilempari oleh kerikil, dia langsung melihat, menoleh siapa yang melempar dia dengan kerikil tersebut. Itu ada sebuah perbandingan, sebuah perumpamaan bahwa kebanyakan dari kita, ketika Allah berikan nikmat yang banyak, ketika Allah naikkan pangkat, ketika Allah berikan dia kesuksesan, ketika Allah berikan dia kemakmuran, ketika Allah berikan dia kemudahan, kelapangan, banyak rizkinya, sandang pangannya banyak, kebanyakan manusia lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia diberikan cobaan, diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tiap harinya subhanallah, ya Allah, astagfirullah, Allahu akbar. Dia senantiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita cermati, kalau kita hayati bahwa ujian dan musibah, pemberian dan nikmat itu semuanya adalah sarana buat kita semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, "Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh la ilaha illahu fa anna tu'fakun." Wahai manusia, apakah kalian ingat siapa yang memberikan nikmat kepada kalian? Adakah Tuhan selain aku yang memberikan nikmat kepada kalian? Allah menjawab dengan sendirinya, la ilaha illahu, tidak ada. Fa anna tu'fakun. Kalau kalian yakin, percaya tidak ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan, anugerah, kembalilah kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, wa man lam yashkur lin ni'mah wa man lam yarda lil qada fala yakhruj rabbas siwa. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan, walam yarda lil qada, dan tidak ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan, fal yakhruj rabbasiwa, maka carilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhannya dua enak, Tuhan yang satu marahi kita, kita berpaling kepada Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan kita adalah hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Allah udah berkata fal yakhruj rabbasiwa, cari Tuhan yang lain. Mau kepada siapa kita memohon? Mau kepada siapa kita bersandar? Mau kepada siapa kita berlindung memohon pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah
Siyogyanya kita sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan hakikatnya bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah memastikan setiap helaan napas ada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, memastikan setiap detak jantungnya ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, memastikan setiap langkah kakinya ada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, memastikan setiap ayunan tangannya ada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yatafattar qadamahu, Rasul itu sampai kakinya bengkak-bengkak saking banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saking ingin menjadi hamba-hamba yang abdan syakuro. Rasulullah yang udah dijamin masuk surga, punya tiket masuk surga, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, hatta yatafattar qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak karena saking banyak ibadah. Kita yang tidak punya jaminan masuk surga, tidak punya tiket dari Allah Subhanahu wa taala masuk surga, bukan orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita ingat kepada Allah Ta'ala? Sudahkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita ingat kepada zat Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita bibir kita basah mengingat Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itulah, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup, memberikan kesehatan lahir dan batin, bila kita bersama-sama kembali ke zat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala, beribadah, bertaubat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian sahabatku yang budiman, sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.